Kalau masih ada di bawah, tolong disuruh masuk, naik ke atas. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Good morning, madam. Some new here. I think grandma of Oscar, ya. Okay. We hope you can join with us fellowship every week. Thank you very much. God bless you. Bapak Ibu terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau ada masih handphone yang aktif, tolong dinonaktifkan atau mau di pesawat, biar tidak mengganggu acara kita, ibadah kita, mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kita ibadah jangan bermain-main, tapi dengan sungguh-sungguh kita berikan hati kita untuk Tuhan. Kita tinggalkan dulu semua kehidupan di belakang kita, kehidupan dunia, mari kita tunduk pada Tuhan. Kita bersama-sama ambil saat teduh di pagi hari ini. Saat teduh kita mulai. Haleluya, kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan kami hidup dan yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Sehingga kami menjadi orang yang berharga dan berarti oleh karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami. Kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, ini karena anugerah Allah. Kami boleh menikmati di hari pagi ini, hari Minggu sangat indah ini Bapak. Kami mau konsentrasikan kehidupan kami, pikiran kami, untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kuasai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah semua tetap di bawah kuasa Roh Kudus semua Tuhan. Kami akan percaya roh jahat, roh iblis akan mengganggu konsentrasi kami. Dan itu akan kami tolak semua di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus menyertai pikiran kami semua. Kuasai hati kami, ruangan ini. Dan juga saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Dan juga saudara-saudara kami yang ada di Kalimanis. Tuhan memberkati kami semua. Berkat yang sama dari surga tercurah menjadi bahagian dari kami Bapak. Kami boleh pulang di tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Berkati kami semua yang mengambil bagian pantai lain pada saat pagi hari ini. Tuhan menjamah setiap hati pikiran kami. Kami boleh berikan melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kami memuji, melayani Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan, dari anak yang baik sampai yang tertua sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Amin. Jamahan tangan kuasa-Mu meliputi ruangan ini dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami. Kami akan bersuka cita. Kami akan sambut pagi hari ini dan akan kami mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan kita berdiri semua. Kita angkat pujian. Mulia, mulia, bila hormat
mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Silahkan duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari anak-anak sekolah minggu, silahkan maju ke depan. Kita akan berdoa. Kita pujikan generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, Ku telah ditebus. generasi bagi Kristus, Itulah aku. pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sekali lagi ya, lebih semangat. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, Amin. ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, Ku telah ditebus. generasi bagi Kristus, Itulah aku. pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Lebih sungguh, Kristus. generasi bagi Kristus, generasi bagi Kristus, Ku telah tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus, sebab hidupku hanya bagi Kristus, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Tepuk tangan dong untuk anak-anak kita. Haleluya. Mari kita doakan anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami bersehati bersama-sama berdoa, memberkati anak-anak kami yang sebentar juga akan melakukan ibadah. Kami mohon Allah Roh Kudus memberkati mereka, memberikan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Mereka paham sejak kecil bahwa mereka sedang beribadah, mereka harus hormat, memuliakan Tuhan di dalam setiap kegiatan aktivitas di dalam ibadah siforsi mereka ya Tuhan. Kami berdoa memberkati para guru-guru, para mentor, para pendamping yang akan mendampingi, yang akan melayani. Berkati mereka juga Tuhan. Berikan hati yang mengasihi anak-anak. Biarlah ya Tuhan para pelayan menyatakan, mengungkapkan, merefleksikan kasih Tuhan kepada anak-anak.
Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah anak-anak, tetap semangat ya. Haleluya. Ya, kita tunggu anak-anak kita. Ya. Baik Bapak Ibu, mari tiba saatnya kita akan bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Mari kita naikkan pujian, sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku datang. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk kita semua mengaku di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami. Kuduskan kami Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku datang. Bapa Surgawi, Allah penuh kasih dan kemurahan, kesabaran-Mu yang tiada henti. Ketika kami ya Tuhan terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan, Engkau tetap mengasihi mengampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk kesabaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau berkenan untuk mengasihi kami, mengampuni kami sehingga kami sekarang dengan penuh keberanian memasuki tahta kasih karunia-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu,
berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca bersama petunjuk hidup baru. Setelah kita diampuni, diberikan anugerah, mari kita hidup di dalam pembaharuan Allah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Silahkan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari kita berikan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menaikkan satu puji-pujian bagi Allah. Very Lord Jesus adalah salah satu lagu him yang sangat lama, bahkan tidak diketahui siapa nama penulisnya. Pertama kali teks lagu ini muncul pada tahun 1662, dan lagu yang sudah banyak dinyanyikan pada saat ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1842 di Jerman. Lagu ini menekankan pada keutamaan dan kelebighebatan Tuhan Yesus dari segala ciptaannya. Juga menekankan pada duinatur Tuhan Yesus, yaitu Allah dan manusia. Salah satu cara kita dapat mendeskripsikan keindahan Tuhan, yaitu kita bisa melihat ciptaannya yang lebih indah, dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih bersinar dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dan respon kita sebagai ciptaannya, yaitu kita harus memuji Dia atas keindahannya dan berterima kasih atas pengorbanannya. Segala kemuliaan, hormat, pujian, penyembahan hanya bagi Dia sekarang dan selama-lamanya. Very Lord Jesus, ruler of the nature, author of God, man, the Son. Lord Jesus, ruler of all nature, all the
Raja alam raya, Allah dan manusia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi Tuhan, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang makan. Indah terang surya, indah sinar bulan, harap bintang yang mengangkat. Jauh lebih indah Engkau Tuhan Yesus, jauh lebih indah Yesus, terangmu di surga dan di dunia. Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami, Allah segala bangsa. Segala hati kami mau berikan buat diri-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu saya unggar bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Dialah Juru Selamat yang indah, Allah segala bangsa, anak manusia yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan. Beautiful Savior, Lord of the nation. Beautiful Savior, Lord of all the nation, Son of God and Son of Man. Glory and honor, praise and adoration. Praise and adoration. Glory and honor, praise and adoration, now and forevermore. Be thy glory and honor, God. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami yang indah Tuhan, Raja segala bangsa. Dan hari ini Tuhan, pagi ini kami siap memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Siapa di sini yang menerima kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Amin. Kita mau naikkan kasih setia Tuhan ya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu, Tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhanku. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak-bapak, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, yes. selamanya. Ibu-ibu, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan bersama-sama ku nyanyikan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhanku. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhanku. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya, selamanya, selamanya. Ku nyanyikan katakan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Puji Tuhan. Di bulan reformasi ini, mari kita sebagai umat Tuhan terus bangkit bagi Yesus dan menganjungkan panji raja. Sehingga kita beritakan firman Tuhan hari demi hari supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya, Jangan semakin jaya, Tuhan menghiduplah sehingga tiap lawan berlutut menyembah. hai bangkit bagi Yesus. Dengar panggilannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan bersegerap. Semakin berbahaya, semakin kau dekat. Hai bangkit bagi Yesus. Mohonkan kuatnya. Karena tenaga kita sendiri tentu tak cukuplah. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa
akan bersama-sama membaca Mazmur yang akan nanti dibacakan oleh Ibu Marina. Mazmur ini akan terambil dari Mazmur pasal ke-17 ayat yang pertama sampai ayat ke-15. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Diburu meskipun tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, dan dari bibir yang tidak menipu. Dari hadapan mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, arahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya penyelamat orang yang mencari perlindungan terhadap para pemberontak yang melawan kuasamu. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang fasik yang menganiaya aku, dan terhadap pengancam nyawaku yang mengepung aku. Hati mereka tertutup untuk belah kasihan, mulut mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah dan robohkanlah mereka. Luputkanlah aku dari orang fasik dengan pedang-Mu. Habisilah mereka, ya Tuhan, dengan tangan-Mu. Habisilah mereka dari bumi, agar mereka tidak mendapat bagian di antara orang-orang yang hidup. Perut mereka biar penuh dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang, dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memegang hidup kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Kepada hamba-Nya. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu Haleluya. ku pegang selalu, maka amanlah Jiwaku. Benar ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam firman-Mu. Dan biarlah mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, untuk bisa terus memegang firman-Mu. Karena itulah yang membuat aman jiwa kami. Firman-Mu adalah benteng di dalam kehidupan kami.
benteng iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong terangi hati pikiran kami. Berikanlah kami pengertian, kemampuan untuk menelaah, menerima firman-Mu dengan baik. Dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Dan tolonglah jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Berikanlah ya Tuhan kepandaian dan hikmat kecerdasan daripada-Mu. Demikian pula kami yang mendengar. Tuhan, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus segala kuasa iblis berbentuk apapun, hati yang keras, hati yang jauh berkenan dari Tuhan, biarlah Engkau lembutkan ya Tuhan. Dan biarlah kami dengan penuh kerendahan hati mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Loh, berdiri dulu, jangan duduk. Temenin saya ya. Oke. Bapak Ibu, saya ingin ini, nanti kalau saya bilang 1, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali, prok gitu ya. Kalau 2, tepuk tangan 2 kali, prok prok. Nah, kalau 3, nanti bilang semangat reformasi, semangat perubahan. Bisa? Semangat reformasi, semangat perubahan. Kita coba ya. Kalau 1 apa tadi? Oh iya, saya sendiri yang lupa. Gimana ini? 1, iya, 2, 3. Semangat Oh. reformasi, semangat. Oh, jangan tepuk. Tapi 3 langsung semangat reformasi, semangat perubahan. Ya. Apalagi kalau dikasih terakhir, yes, wah tambah enak ya. Gimana kalau gitu? Setuju? Oke, ya. 1, 2, 3. Semangat reformasi, semangat perubahan. Yes. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, semangat-semangat. Nah ini kalau semangat gini kan enak. Jadi yang di depan sini juga nggak takut ya, nggak grogi dipelototin semua dari depan ya. Lihat semua matanya, lihat saya semua. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Hari ini minggu kedua di bulan reformasi ya. Makanya kita tetap berbicara tentang reformasi, gerakan reformasi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Iya. Mari kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Ya, secara bergantian kita baca 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Yang sudah menemukan katakan amin. Masih grup sini, tengah dan sini belum. Kita tunggu 1 menit. Sudah ketemu? Ya. Saya akan baca ayat 1, kemudian Bapak Ibu ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita,
dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini kita yaitu reformasi benteng pertahanan iman gereja. Ya, reformasi sebagai benteng pertahanan iman. Nah, kita akan belajar mengapa reformasi itu dikatakan sebagai benteng. Ya, berarti kalau sebagai benteng itu berarti sesuatu yang memang penting. Ya, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi ketika kita mengikut jalan Tuhan. Ya, kita tadi sudah membaca Alkitab, biarlah ini nanti menjadi pedoman selama perenungan kita ya sampai akhir daripada perenungan firman Tuhan. Reformasi menghasilkan sebuah perubahan. Perubahan harus mendatangkan juga reformasi. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Reformasi menghasilkan perubahan. Nah, ketika seseorang sudah berubah, dia harus menghasilkan reformasi. Begitu seterusnya. Dan kalau kita lihat sejarah reformasi, maka sebenarnya ketika kita berbicara tentang hari reformasi gereja, kita itu mengingat yaitu peristiwa seorang tokoh reformasi yang terkenal, Martin Luther, ketika menempelkan 95 dalilnya di gereja Wittenberg. Itu tahun 1517. Artinya bahwa mengapa kita masih mengingat itu sampai hari ini? Memang penting reformasi itu. Dan reformasi itu harus selalu ada di setiap tahun demi tahun, bahkan setiap waktu. Amin. Firman Tuhan dengan jelas bahwa kita orang yang diselamatkan, orang yang ditebus, itu harus hari ke hari hidup di dalam kekudusan. Tidak mudah memang, kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi firman Tuhan Rasul Paulus mengingatkan di jemaat di Kolose, biarlah hidupmu terus diperbaharui dari hari ke hari, sampai seturut dengan gambar kaliknya.
sampai menemukan jati diri kita sebagai orang yang ditebus, sampai menemukan fitrahnya kembali kepada jati diri, kalik ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa apa sih sebenarnya reformasi gereja? Reformasi gereja itu adalah upaya, usaha untuk melakukan sebuah perubahan. Yaitu apa? Ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau begitu, apa yang sebenarnya yang terjadi? Apa yang dipikirkan oleh Martin Luther sehingga dia melakukan reformasi gereja? Nah, ini seringkali kita sudah dengar ya sejarah daripada reformasi. Adanya penyimpangan ajaran kekristenan. Bagaimana mungkin orang yang berdosa itu bisa dihapus dengan surat yang diperjualbelikan. Ya. Lah ini kan sudah menyimpang dari ajaran kekristenan. Pada waktu itu orang-orang merasa, oh ini ajaran apa ini? Ajaran baru. Orang bisa dosanya dihapus, dosanya ditebus dengan membeli sebuah surat penghapus dosa. Opo iso gitu ya. Kan enggak ada, itu hal yang mustahil gitu. Tapi itulah yang terjadi pada waktu itu. Memang di balik semuanya itu Bapak Ibu, ada konspirasi sebenarnya. Ada tujuan-tujuan kenapa harus menjual surat penebusan dosa itu. Tahu? Memang pada waktu itu sedang pemerintah keuskupan Roma sedang ingin menjadi sebuah gerakan yang besar yang bisa istilahnya itu sebagai kekuatan gitu ya. Dan rupanya apa? Uang hasil itu dikorupsi Bapak Ibu. Ya. Yang korupsi apa? Orang-orang yang ada di gereja. Wah, ngeri ya. Uang yang terkumpul banyak itu akhirnya bukan untuk membangun gereja tetapi untuk dikorupsi. Nah ini Martin Luther kemudian, wah ini nggak benar ini. Nggak benar ini ya. Maka dia mengeluarkan tesisnya, mengeluarkan dalilnya. Ada 95 kemudian ditempel. Dan inilah upaya untuk mengembalikan ajaran kekristenan yang sesuai dengan Alkitab. Nah, itu sedikit sejarah daripada reformasi. Nah, berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca, ini tahun 1517 Bapak Ibu. Nah, yang kita baca tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, surat 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 64-65 Masehi. Ternyata jauh mundur sebelumnya sudah ada peringatan hal yang sama. Kalau kita baca tadi di dalam perikopnya, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Mengapa reformasi gereja harus ada? Karena ini untuk mengcounter, untuk menghancurkan, untuk kita berargumen secara benar yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Upaya untuk mengembalikan kepada ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Rupanya Rasul Paulus sudah melihat, memang kalau kita baca sejarah perjalanan Rasul Paulus, gereja-gereja yang didirikannya itu tidak lepas dari yang namanya tantangan ajaran sesat. Dan kali ini kita melihat jemaat di Efesus sedang menghadapi
para penyesat, tadi kita sudah baca ya, di dalam ayat yang ke 1 sampai ke 4. Kita sudah baca bahwa di dalam jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius muda ini sedang menghadapi para penyesat. Mereka melarang orang kawin. Mereka melarang makanan-makanan yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ayat yang keempat dan kelima itu cocok bagi kita semua ya. Gak usah dibaca. Jadi nggak ada yang haram ya. Semuanya halal bagi kita orang percaya. Karena jelas di situ. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Makanya lek makan opo-opo sembarang jadi halal. Penting doa. Tapi yo eling awake sehat gak, diabetesnya tinggi los dol. Kolesterolnya tinggi bablas makan. Ya, asam urat numpuk makan. Ya ojo. Ya. Itu kita nggak berhikmat kalau gitu. Yang dimaksud semuanya halal. Tapi ya kita kudu bijak. Amin. Ya, engko sambat wae minggu nang gereja loro. Karena Sabtune mangan sembalang kalir. Ya. Harus kita ini harus waspada Bapak Ibu. Nah, para penyesat ini melarang orang kawin dan makan makanan yang diciptakan Allah. Pada waktu itu berkembang ajaran yang namanya askese. Ya. Askese atau lek wong Jawa iku mati rogo. Pernah? Ya lek wong Jawa ngerti lah iki ya, istilah iki. Mati rogo. Ya. Lek mati rasa beda. Mati rasa wong ra isin. Orang nggak tahu malu itu mati rasa. Ya. Mati rasa itu orang yang apa sih? Bu Mbak siapa? Mbak Gayatri? Psikopat ya. Mati rasa. Wis gak kroso koncone arep mati dijarno ae. Wis mati rasa. Enggak ada empati, mati rasa. Bukan itu maksudnya. Ya. Lek anak gaul sekarang insecure apa? Mati gaya. Aduh mati gaya aku kalau berhadapan dengan dirimu. Misalkan ya, apalagi kalau kena rayuan maut. Aduh udah mati gaya. Ya. Tapi ini mati raga. Mati raga itu apa Bapak Ibu? Ajaran ini mengatakan bahwa askes ini yang berkembang pada waktu itu adalah bahwa Injil itu belum lengkap, belum sempurna, harus ditambahi supaya hidup kita menjadi seperti Kristus, semakin baik harus bertapa, berpuasa, bertarak itu ya. Pokoknya ya itu tadi tidak kawin, melarang orang kawin. Lek kamu aduh jadi berdosa. Itu. Nah, terus kemudian apa lagi? Banyak hal. Inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus yang diingatkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius yang sedang mengembalakan jemaat di Efesus. Ini kamu sedang menghadapi seperti ini. Ini sudah melenceng dari ajaran Alkitab, ajaran kebenaran firman Tuhan. Injil sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan pada saat itu, bahkan sampai dengan hari ini Bapak Ibu, ajaran sesat itu seperti magnet. Ya. Ajaran sesat itu seperti magnet. Yang di dalamnya itu bisa ada berhala. Begitu banyak orang yang tertarik oleh ajaran sesat. Sepertinya indah, sepertinya baik. Nah inilah mengapa Bapak Ibu reformasi
itu menjadi benteng daripada iman gereja dan iman setiap individu-individu. Karena inilah ajaran sesat seperti magnet yang begitu kuat, begitu menarik. Maka kalau kita tidak memiliki pedoman yang kokoh, maka kita akan terbawa. Hari ini sangat banyak berkembang bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus itu hanya manusia. Banyak berkembang. Yesus bukan Allah, Yesus itu hanya ciptaan. Banyak berkembang seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak belajar, maka kita dengan mudahnya akan tertarik dengan ajaran sesat itu. Maka perlu benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Nah, seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius? Paulus memberikan beberapa hal penting yang dapat menolong Timotius untuk menghadapi ajaran sesat. Nah, kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, demikian juga firman Tuhan ini sangat relevan untuk kita pada pagi hari ini. Yaitu, Timotius harus memahami pokok-pokok iman di dalam Kristus. Pokok-pokok iman di dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok iman di dalam Kristus? Kita baca dulu ya di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 3 dan 4. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok iman di dalam Kristus. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau ayat 5 dan seterusnya, ia telah menampakkan diri juga. Inilah Bapak Ibu pokok-pokok iman, inilah berita Injil itu. Yesus Kristus telah mati untuk kita. Mati karena dosa-dosa kita. Dikatakan sesuai dengan kitab suci. Artinya sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia memberikan anugerah keselamatan. Itulah pokok iman kekristenan. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat manusia. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya ini jelas bahwa Yesuslah penggenapan dari seluruh nubuat di dalam Alkitab perjanjian lama. Bahwa Yesuslah penggenap semua janji-janji Allah tentang keselamatan bagi umat manusia. Bahwa hanya Yesuslah yang pada akhirnya yang menyebarkan berkat Abraham sampai ke seluruh dunia. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini hal yang luar biasa. Inilah yang ditekankan, yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius dan juga untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bisa melawan pengajaran sesat itu.
Kita bisa mengcounter ajaran sesat kalau kita memahami pokok iman di dalam Kristus. Sudah. Percaya Yesus Kristus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita. Tidak perlu ditambah-tambahi, ya. Untuk masuk surga, gak perlu ditambah-tambahi. Hanya percaya Yesus Kristus. Nah itu. Kemudian, yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar apa? Menjauhi hal-hal tidak penting yang jauh dari kebenaran. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tadi ya. 1 Timotius 4 yang ke-7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, yang itu ya, latihlah dirimu beribadah. Tapi yang bagian itu aja ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya merenung ya. Memang nenek itu suka berkhayal ya. Apa benar ya nenek-nenek itu suka dongeng? Tapi memang benar Bapak Ibu. Nenek-nenek, kakek-kakek itu suka dongeng. Iya. Almarhum buyutnya Seren itu yang kemarin mati hidup lagi Bapak Ibu. Yang umur 110 atau 109 ya. Gitu. Mati hidup lagi dan juga cukup lama. Tapi sekarang sudah mati beneran. Selalu kalau kumpul anak cucunya itu dongeng. Wah, bla 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 bla. Menceritakan bagaimana desa Wates ini dulunya terjadi. Wah, macam-macam lah. Bener ya? Nenek-nenek itu gitu. Cerita koyoknya menarik gitu. Sepertinya ada kebenaran. Ya. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Ya. Enggak usah ngurusi kayak gitu. Kita harus menjauhi hal-hal tidak penting yang jauh dari kebenaran. Ya. Ini. Kalau kita mengikuti hal-hal seperti itu, ya, makanya segala sesuatu Bapak Ibu, kalau kita menerima satu ajaran, membaca buku misalkan ya apa gitu, kita mesti punya filter. Kembali filternya adalah apa? Firman Tuhan. Filternya itu firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita harus baca Alkitab. Ya. Harus baca Alkitab supaya kita bisa membedakan, oh ini enggak benar ya, itu dongeng ya. Itu tahayul dan lain sebagainya. Ya. Dongeng Nyi Roro Kidul. Dongeng apa lagi ya? Dongeng tuyul, apa lagi? Wis macam-macam ya. Apa lagi dongeng? Macam-macam lah. Orang Jawa apa meneh? Orang Jawa itu banyak sekali tahayulnya. Bener enggak? Ya. Misalkan mau bekerja, ngitung dino. Ojo, iku matine mbahmu. Enggak pas. Lek ngedekno omah aja adep ngene, aja adep ngalor lah, enggak enak lah. Nah, seperti itu. Banyak hal yang kayak gitu. Ya. Nanti ya Mbak Oci habis ini menikah kan? Mbak Oci habis ini menikah. Akeh engko lek moro nang Kediri ya mesti Kediri ya bener ya? Akeh wong Kediri itu ya ngono, Cik. Banyak tahyul-tahyulnya, hati-hati. Ya. Hamil 3 bulan, opo neh slameti, opo neh 7 bulan. Ngenteki rogo, ngenteki ragat. Ngenteki duit. Wis gak usah, aja melok-melok ngono. Ya. Paling sampean kok diomongno wong kampung, pelitir rek wong iki ngono. Iya. Di desa itu seperti itu, harus berani Bapak Ibu kita mengungkapkan, itu tahyul. Ya. Itu bukan kebenaran, gak usah ngurus-ngurusi hal-hal kayak ngono. Yang penting apa? Kita harus ngurusi yang namanya pokok iman tadi ya, kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Supaya kita bisa menghadapi ajaran sesat yaitu apa? Nah, ayat yang ketiga, poin yang ketiga bisa dibaca Bapak Ibu? 1, 2, 3. Beribadah atau mempunyai relasi yang erat dengan Allah dalam penyembahan dan doa. Ingat, dalam penyembahan dan doa. Saya itu sebenarnya rindu banget, pengen banget ya. Sama-sama ada pujian penyembahan dan doa. Benar-benar penyembahan dan doa. Enggak mekur menyanyi kayak gitu kayak biasanya. Mungkin nanti bisa dirubah ya. Kita benar-benar memuji, ada waktu untuk menyembah secara pribadi, ada doa. Karena ini penting. Sangat tidak masuk akal dan sangat aneh kalau orang Kristen itu malas beribadah. Tidak suka beribadah, itu aneh. Betul ya? Kalau orang Kristen, ada orang Kristen ataupun orang yang mengatakan bahwa aku adalah orang Kristen, percaya Tuhan Yesus dan kemudian gak tertarik untuk ibadah, ini aneh. Betul gak? Ya. Padahal saya mau kasih tahu hal pokok penting. Kekristenan itu berbicara tentang relasi, Bapak Ibu. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya apa? Hubungan itu diperbaiki. Relasi itu dihubungkan kembali. Berkali-kali ketika saya berkhotbah selalu ingatkan ini bahwa kekristenan itu adalah berbicara tentang relasi, hubungan. Kita mau lihat betapa dahsyatnya Allah itu begitu mengasihi kita. Kita baca dulu ya. Di dalam Roma Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8. Inilah kasih sejati yang memungkinkan relasi itu kembali dipulihkan. Hubungan itu dipulihkan. Mari kita baca Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Wow. Betapa dahsyatnya Allah kita, kasih-Nya yang begitu besar itu. Dia mau mati loh untuk kita. Bukan ketika kita masih baik-baik saja. Tetapi ketika kita masih berdosa. Itu yang membuat apa hubungan itu dipulihkan. Maka sekali lagi, aneh kalau orang Kristen itu tidak tertarik untuk ibadah. Aneh orang Kristen kalau tidak suka untuk memuji, menyembah, dan doa. Aneh Bapak Ibu. Nah ini yang harus direformasi. Harus ada reformasi di dalam diri kita. Reformasi dilandaskan kebenaran firman Tuhan. Maka akan terjadi perubahan. Mau berubah Bapak Ibu? Mau berubah? Ben dicatat sampai sing kuasa. Dicatat ya sampai malaikat. Mau berubah? Ya. Harus. Orang Kristen itu harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Rindu bersekutu beribadah dengan Tuhan. Sama seperti rindunya Tuhan kepada kita. Nah, ini salah satu cara untuk apa? Mengcounter ajaran sesat. Ada hubungan intim dengan Tuhan.
ada keintiman bersama dengan Tuhan, maka iman kita akan semakin kokoh Bapak Ibu. Yang keempat, mempunyai kesaksian hidup yang baik dengan menjadi pelaku firman Allah. Bagi kita semua ya, termasuk saya, ini perjuangan yang harus dilakukan setiap hari. Pendeta Rio, saya, ataupun para majelis semuanya, tidak ada yang kebal yang namanya dosa. Benar ya? Setiap hari kita berbuat dosa. Mungkin otak kita, perilaku kita, omongan kita berbuat dosa. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan. Agar Timotius, agar kita mempunyai kesaksian hidup. Tuhan Yesus pun juga sama. Di dalam, mari kita buka. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inilah identitas orang Kristen. Amin. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Ini tugas daripada Timotius, kamu harus menjadi saksi. Kita baca lagi dulu ya, ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 yang 12 tadi ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa Bapak Ibu? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini jelas, ini adalah good habit, kebiasaan baik yang harus terus ditumbuhkan sebagai identitas orang Kristen setiap hari. Amin. Ya, ini menjadi kesaksian Bapak Ibu. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu aneh-aneh. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, kamu harus jadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesucianmu. Itu aja. Kalau itu kamu perlihatkan, maka kamu akan menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah lingkunganmu. Yang kelima, tetap bertekun dalam membaca kitab suci dan mengajar. Nah, ya, tetap bertekun dalam membaca kitab suci dan mengajar. Rupanya Rasul Paulus juga menasehati Timotius Bapak Ibu. Timotius itu kan pelayan toh. Timotius itu gembala sidang, pendeta, tapi masih dinasehati oleh Rasul Paulus. Kamu harus bertekun dalam baca kitab suci. Rupanya membaca kitab suci itu bisa menjadi sebuah kemalasan. Betul ya? Betul enggak? Iya toh? Membaca kitab suci itu ternyata menjadi sebuah keengganan, sebuah kemalasan. Makanya dinasehati nih Timotius, kamu jangan lupa ya untuk terus bertekun. Karena ada masanya memang tidak lagi bertekun, males baca Alkitab. Makanya Rasul Paulus nasihati, kamu harus bertekun di dalam membaca kitab suci dan mengajar.
Bagaimana reformasi perubahan itu, bagaimana reformasi menghasilkan sebuah perubahan. Bagaimana reformasi menghasilkan transformasi. Kalau apa yang sudah kita pahami kita tidak ajarkan ke orang lain. Maka kita perlu ya, papa, mama, ya mohon ini bertekun dalam membaca kitab suci. Lalu ajarkan kepada anak-anak kita. Amin. Ya mengajar, diajarkan pada anak-anak kita. Siapapun kita, ini penting ini. Ya. Supaya apa? Anak-anak kita pun juga mengalami hal yang sama. Kemarin saya ngikuti parenting di sekolahnya Sharon. Ada seorang ibu, seorang mama bersaksi, bertanya. Di kampung itu dia saja yang Kristen Bapak Ibu. Yang lainnya Muslim. Dan anaknya ini satu-satunya yang Kristen juga. Nah, kemudian pulang-pulang ngadu sama mamanya. Pokoknya aneh-aneh gitu ngadunya ya. Yesus itu wong Islam katanya. Yesus Tuhanmu itu wong Islam. Maria itu wong Islam. Jari deh gitu ya. Masih kecil loh Bapak Ibu. Sudah digitukan sama teman-temannya yang sama kecil. Ngeri gak? Ya. Lah kalau kita nggak ajarkan anak kita ini iman yang kuat, kan bahaya. Satu poin yang disampaikan oleh pembicara yang saya tangkap adalah dan penting untuk saya sampaikan untuk kita semua adalah hadirkan Yesus sebagai pribadi untuk anak-anak kita. Amin. Mereka akan bisa mengcounter itu. Gimana Pak Agus? Bagaimana menghadirkan Yesus sebagai pribadi? Setiap hari ayo sampaikan kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus itu mengasihimu nak. Tuhan Yesus itu bangga loh sama kamu. Itu berarti menghadirkan Yesus secara pribadi kepada anak. Bukan hanya ajarannya, tapi menghadirkan pribadinya kepada anak-anak. Ya, ini penting. Mari kita sama-sama ya, belajar menghadirkan pribadi Yesus kepada anak-anak. Luma tapi aku pokoknya nggak ngikuti di mereka, aku nggak dibolong, nggak dikonco, nggak apa-apa. Suatu saat mereka yang memerlukan kamu nak. Karena Tuhan Yesus ada bersama kamu. Baik enggak kalau gini? Ya. Masalah yang terjadi adalah seringkali kita merasa tertekan, kita merasa terserang oleh situasi seperti itu. Sehingga kita bingung, waduh gimana caranya nih? Lek anakku tetap di dalam rumah kan kasihan, enggak bisa bersosialisasi, kan gitu toh? Tapi lek anakku tak jarno berkawan dengan mereka takut terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Bagaimana caranya? Ya kita orang tua menghadirkan Yesus secara pribadi untuk pada anak-anak kita. Amin. Ya, ini akan memampukan anak-anak kita meskipun masih kecil, mereka akan menjadi misionaris loh Bapak Ibu untuk orang lain. Amin. Ya, mari kita belajar terus. Kemudian yang keenam, menggunakan karunia yang diberikan Allah untuk mengerjakan tugas pelayanan. 1 Timotius 4 ayat 14 ya, menggunakan karunia yang diberikan Allah untuk mengerjakan tugas. Nah, artinya apa? Terus semangat di dalam melayani, jangan kendor ya. Kamu sudah dikasih karunia untuk melayani. Jadi kamu harus terus gunakan karuniamu untuk melayani. Di dalam ruangan ini tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia. Amin. Masing-masing orang punya karunia. Mari kita pakai, mari kita gunakan karunia itu. Paling tidak kita punya satu kerinduan berdoa. Kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Ya. Mari yuk kita gunakan karunia itu. Dan yang terakhir, selalu berjaga-jaga dengan jalan mengawasi dirinya dan ajarannya agar tetap sesuai kebenaran. Nah ini dia. Ya. Mari selalu berjaga-jaga. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita berjaga-jaga untuk diri kita. Ya.
Apa yang kita ajarkan kepada orang lain, kita waspada Bapak Ibu. Ya, waspada. Eling lan waspodo. Nah ini. Eling lan waspodo. Donyane wis peteng. Urip tambah angel. Rego-rego larang. Bener ya? Eling lan waspodo. Ojo kepaten iman. Ya, jangan sampai imannya mati. Ya. Mari kita semakin eling lan waspodo, ojo lali ndedonga. Wah, wong Batak ngerti enggak ya? Wah, pada Jawane durung mesti lek ngerti. Eling lan waspodo itu ingat, sadar dan berjaga-jaga. Waspada ya, sadar, secara sadar. Nah, kita harus sadar itu Bapak Ibu. Dunyane wis peteng, dunia sudah gelap. Semua. Rego-rego larang, harga-harga mahal. Ya. Beras terus naik. Ya. Apalagi? Banyak ya, terus naik. Tapi kita sebagai orang percaya beriman terus. Pemeliharaan Tuhan, ya dan amin. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesimpulannya, kita baca dulu. Di dalam 2 Timotius 3:16. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3:16. Sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, Bapak Ibu. Maka jelas Alkitab adalah sumber dan landasan daripada reformasi. Alkitab harus menjadi sumber dan landasan reformasi. Karena hanya Alkitablah satu-satunya ukuran kebenaran, tidak ada yang lain. Ya, hanya Alkitablah satu-satunya ukuran kebenaran. Dan reformasi akan terjadi karena apa? Adanya kesadaran dan keprihatinan akan dosa dan penyesatan. Bapak Ibu, selama kita tidak menyadari tentang dosa dan penyesatan, ketika kita tidak prihatin dengan hal demikian, kita cuek-cuek saja, maka tidak akan terjadi reformasi. Lebih baik orang, saya pernah ngomong di sini atau enggak ya? Lebih baik orang yang keras kepala atau kepala batu daripada orang yang kepala angin. Orang kepala batu itu masih bisa dihancurkan. Masih bisa untuk di ini. Kalau orang sudah kepala angin itu repot. Dinasehati ya wis kabur kanginan. Ya kepala angin gimana? Ditangkap ya brojol. Kepala angin. Lebih baik kepala batu kena didandani. Masih bisa, ya. Maka kita harus prihatin Bapak Ibu, reformasi itu berarti kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Terus kemudian adanya penyesatan, ada ajaran-ajaran yang tidak benar, maka itu loh ya yang akan menolong kita melakukan reformasi di dalam diri kita masing-masing. Di dalam Yeremia 17 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Yeremia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang bisa untuk menyembuhkan, untuk mengampuni dosa, untuk membebaskan bangsanya dari hukuman Allah. Maka dia harus kembali kepada Allah, merindukan firman-Nya. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai.
Ya. Ini mari sama-sama kita punya kerinduan yang sama seperti Yeremia. Prihatin jika melihat dosa-dosa. Dimulai dari diri kita, kemudian kita berdampak kepada orang lain. Amin. Reformasi menghasilkan transformasi, kemudian mereformasi, transformasi, dan begitu seterusnya. Maka akan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Hanya dengan firman Tuhan reformasi hati manusia dapat dilaksanakan. Yes. Dan yang terakhir mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Belajar Alkitab tiap hari adalah kunci mendapatkan kuasa dalam hidup kita dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Di dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, gerejamu, bahkan kami umatmu orang percaya akan terus digoncang dengan berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran sesat yang mencoba untuk menjauhkan kami dari iman yang benar. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, melalui nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, ini juga ya Tuhan yang menolong kami, menjadi nasihat buat kami bersama-sama. Agar kami mampu ya Tuhan meng-counter, agar kami mampu ya Tuhan untuk menahan serangan-serangan iblis melalui ajaran-ajaran palsu dunia ini. Ya Allah Roh Kudus, tolong terus kami, mampukan kami. Firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Tolong ya Tuhan itu terpatri dalam hati kami dan terus menjadi kekuatan di dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terus ya Tuhan, karuniakan iman yang kuat, yang kokoh. Memiliki hati yang rindu untuk bersekutu bersama Tuhan. Membaca Alkitab dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami akan berdoa syafaat bersama-sama. Kami memberkati ya Tuhan untuk anak kami Tasya yang dalam pemulihan pasca operasi, Tuhan akan menolong. Berdoa juga untuk kegiatan persekutuan hamba Tuhan nasional. Tolong ya Tuhan tim dari GKRI Misialite yang berangkat ke Bandung, Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rio yang akan menghadiri wisuda putrinya di Belanda. Tuhan tolong perjalanannya dari tempat ini ke Jakarta, bahkan sampai ke Belanda, semuanya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karuniakan kesehatan dan kekuatan baru. Pemulihan terjadi untuk tangan yang baru juga operasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan untuk persiapan pernikahan Oci dan Abrinda. Mari Tuhan karuniakan damai sejahtera di dalam hati masing-masing orang di kedua keluarga ini. Jauhkan dari segala hal-hal macam yang mendatangkan ketidaknyamanan. Tapi biarlah ya Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang terlupa dari hal yang kecil sekalipun. Sehingga semua acara dapat berjalan lancar. Kami mau mempersembahkan acara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh panitia. Semua orang yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami berteriak berseru kepadamu, mohon anugerah dan berkat-Mu untuk perpanjangan sewa ruko A11 yang habis
bulan September lalu. Dan kami harus memperpanjangnya. Dan memerlukan biaya yang cukup besar. Kami memerlukan kurang lebih 50 juta Tuhan untuk perpanjangan sewa ruko. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, curahkanlah atas kami gereja-Mu. Supaya ya Tuhan tempat pelayanan ini tetap berguna untuk pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu yang sudah dan sedang Engkau berikan dan nyatakan kepada kami. Mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun. Kami memberkati Yosua. Demikian juga Pak Aris, Pradityas, Richard, Bapak Aditya dan juga Irfan Lois. Berkati mereka dan kuatkan iman mereka. Berkati ya Tuhan dalam pekerjaan dan studi mereka. Masa depan mereka. Apa yang menjadi cita-cita mereka. Mari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka. Engkau mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terus pakai mereka untuk menjadi berkat dimanapun berada. Kami naikkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita saatnya memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan dasarkan dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita angkat pujian. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar,
bawa persembahan kita dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat kemurahan Tuhan yang kami terima, dan lebih firman Tuhan yang boleh menguatkan kami supaya kami tetap sepadan dengan Injil Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kuduskan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola, dan benar dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ada warta berita? Ini baca sendiri, nanti ada di di grup. Selamat untuk saudara Gita Airlangga Murti ya, sarjana komunikasi. Kemarin baru dilantik ya. Selamat Gembala Sidang Majelis dan seluruh jemaat Misa Alete Motam. Selamat buat saudara kita. Mana dia? Ada. Oh iya, berdiri Mas. Ngadeko nanti biar makanannya enggak jadi. Terima kasih buat Pak Hendra juga ya, Pak Mahendra ya, sudah dua-duanya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi berguna untuk gereja kita nanti, komunikasi di gereja ya. Ada lagi? Ini happy birthday semua Joshua Bakara yang tadi sudah didoakan. Gembala Sidang Majelis juga seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, tambah sehat terus, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan berkati, banyak rezeki ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mumpung saya di sini, saya ingat waktu rapat kemarin di Sempur, masalah rumah masa depan. Jangan kita lupakan. Soalnya kita nanti akan mati semua nih, tapi menunggu antrian kan. Jadi kita ada dana di gereja kita, dana kematian. Sadis ya, kematian. Siapa takut mati? Tidak ada takut mati, berarti mati semua nanti. Ya, itu dulu per orang, per kepala 3.000. Jadi ini sebelum bulan 1 nanti, tahun ini masih tetap 3.000 per kepala. Tapi mulai tahun 2024 Januari dinaikkan Rp5.000 per kepala. Karena apa? Nanti dari situ juga diambil untuk dana besuk yang sakit dan kunjungan-kunjungan ke rumah. Sebab ada rencana baru dari pemerhati, akan ada kunjungan ke tiap-tiap keluarga. Lupa saya berapa kakak 1 minggu, Bu Suyatmi, ya ada nanti. Jadi dana itu nanti dipakai untuk itu semua, untuk kematian, untuk orang sakit itu pakai semua. Jadi mohon perhatian semua, mulai Januari 2024 kita berikan itu 5.000 per kepala. Kayak kami kan 3 orang, berarti 15.000. Setahun berapa? Sedikit, tidak banyak. Tidak sampai 1 juta ya. Kita berdoa supaya gereja kita tetap berjalan dengan baik dan usaha-usaha begini juga dijalankan dengan baik. Terima kasih. Ada lagi? Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Pak. Sebelum kita mengakui iman, mari kita belajar dulu ya. Kita melanjutkan pertanyaan. Nah, sekarang sudah masuk kepada pertanyaan yang ke-17. Saya akan bacakan pertanyaannya, kemudian Bapak Ibu membaca jawabannya ya. Apakah dosa itu? Dosa adalah ketidaktaatan, melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi berdosa. Dosa adalah ketidakpercayaan. Ia, Roh Kudus, akan menginsafkan dunia akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan adalah sumber segala dosa, baik dalam bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya, sudah ya? Cukup. Oh, ada lagi. Apakah semua orang berdosa? Ya, karena semuanya adalah keturunan Adam dan semuanya mempunyai dosa menentang Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi itu pengertian dosa dan apakah kita berdosa. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengakui pengakuan iman kita.
Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Nyanyian Jemaat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap dan badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.